berjumpa kembali dengan saya Triyeni Sulistiani. Apa kabar saudara sekalian? Semoga semua saudara dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang satu apapun. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk berbicara mengenai pelayanan, mengenai panggilan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kadang-kadang saya mendengar orang yang suka komplain gitu ya. Kita sebagai orang beriman kan kita diselamatkan hanya oleh iman, hanya oleh anugerah. Kita mendengar sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, hanya oleh kitab suci. Kenapa sih kita masih tetap harus mengerjakan pelayanan-pelayanan kita? Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13, di sana dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apa maksudnya? Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi supaya jemaat di Filipi itu tetap bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, tetap mengerjakan keselamatan. Artinya tetap menjalankan apa yang sudah ia terima, yaitu keselamatan dari Tuhan itu untuk kemudian dibagikan kepada yang lain, dikerjakan untuk menghadirkan juga keselamatan bagi orang lain. Melalui apa? Bisa melalui pemberitaan, bisa melalui perbuatan yang kita bisa lakukan, yang mendatangkan kehidupan dan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Betul saudara-saudara bahwa kita diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tetapi jangan pernah lupa, Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi iman kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus bagi kita juga mesti kita lakukan di dalam kerangka menghadirkan kehidupan bagi orang lain. Saudara-saudara, kadang kita mau cari enaknya saja ya, mau diselamatkan, tapi kita tidak mau berjerih lelah untuk berbuat sesuatu untuk menghadirkan kehidupan bagi orang lain. Apalagi dalam keadaan sulit sekarang ini, sangat mungkin kita jadikan sebagai alasan untuk kita mengatakan bahwa yang penting saya beriman kepada Tuhan, itu cukup. Jangan pernah lupa saudara-saudara bahwa iman kita itu bukan hanya perlu, tetapi harus dinyatakan melalui sebuah tindakan yang nyata. Jadi jangan hanya sekedar mau menerima keselamatan Tuhan, tapi tidak mau menghadirkan keselamatan bagi orang lain. Panggilan bagi saudara dan saya adalah mengerjakan keselamatan itu. Kita tidak pernah boleh menjadi seperti kalau di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29 itu dikisahkan tentang seorang pemuda yang kaya raya yang kemudian gagal mengikut Tuhan. Kenapa? Karena di satu sisi dia mau mendengarkan berita keselamatan dari Tuhan, tetapi di sisi yang lain dia tidak mau berkorban, tidak mau bersusah payah, sehingga imannya menjadi sia-sia. Saudara dan saya tentu kita bersama-sama ingin supaya iman percaya kita kepada Tuhan menjadi iman percaya yang utuh. Ya, utuh sampai kapan? Utuh sampai Tuhan memanggil kita. Kita perlu untuk terus menjaga
iman itu dengan cara menyatakan melalui tindakan nyata dalam hidup dan keseharian kita. Kalau Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka kita pun dipanggil untuk bagaimana kita memberikan perhatian yang lebih kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau perlu kita mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Itu adalah panggilan kita. Keselamatan memang sudah saudara dan saya terima. Tetapi keselamatan itu harus terus dijaga dengan cara kita menyatakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita dengan sesama. Sesulit apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Karena Tuhan menginginkan agar setiap kita menyatakan atau memberitakan kabar baik Tuhan, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Setiap saat Tuhan mau memakai saudara dan saya. Di tengah kondisi yang sulit seperti yang kita alami saat ini, iman kita menjadi iman yang semakin teruji. Karena di tengah kesulitan pun kita tetap mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Di tengah situasi yang sulit pun kita tetap terarah kepada panggilan yang Tuhan nyatakan bagi kita, yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Kiranya Tuhan terus menolong saudara sekalian di dalam menjalankan panggilan kita untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memberkati, dan mari kita bersama-sama menaikkan doa untuk saudara sekalian di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya tangan kasih Tuhan saat ini boleh terus menopang kami sekalian, khususnya anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada dalam situasi sulit, bukan hanya sulit untuk beribadah, tetapi sulit di dalam menjalani kehidupan di tengah berbagai masalah yang terjadi terkait pandemi ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus memegang tangan kami dan menolong kami agar kami didapati oleh Tuhan dalam keadaan setia sampai akhir. Kami tetap boleh menjalankan panggilan kami dengan baik. Kami mohon kiranya pertolongan Tuhan senantiasa dalam hidup setiap kami. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi, tetapi juga keluarga-keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati senantiasa. Kami mau percayakan hidup dan masa depan kami, baik sebagai GKI Pamulang maupun sebagai keluarga, sebagai pribadi, dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati saudara sekalian di dalam kehidupan keseharian saudara. Selamat untuk terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan.